Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kembali kita berkumpul di Rabu malam ini. Biar kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus nantiasa berlimpah di dalam kehidupan setiap jemaat. Sebelum kita memulai ibadah pada Rabu ini, marilah kita menundukkan kepala, kita berdoa saat teduh. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami di sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, pada Rabu malam hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan doa permohonan kami hanya kepadamu Tuhan. Dan kami mau memuji memuliakan namamu. Sebab Engkau anak domba Allah yang layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biar dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, Roh-Mu yang beracara di tempat ini. Malaikat Tuhan menyertai kami semua. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita akan bersama berdoa. Kita akan berdoa doa syukur dan pengampunan dosa. Kita mohon kiranya Tuhan memberkati dan memberikan penyertaan kepada
kepada kita semua. Kita juga mohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kehidupan kami. Besar setiamu Tuhan, kasih-Mu berlimpah di dalam setiap kehidupan kami, kepada setiap keluarga, kepada semua jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berserah sepenuhnya hanya kepadamu, karena kasih setiamu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah kami senantiasa bersandar sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya penyelamat hidup kami. Tuhan, terima kasih. Sebagai manusia Tuhan, kami sadar kami tidak luput dari salah dan dosa. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang hidup di dalam terang-Mu Tuhan. Di saat kami bersalah, di saat kami lalai, Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan, dan berikan kami hati yang senantiasa bersyukur di dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan bersama-sama berdoa untuk internasional di negara-negara luar sana. Saat ini kasus COVID di beberapa negara yang sedang mengkhawatirkan. Kita juga akan berdoa untuk konflik antara Israel dan Palestina agar ada perdamaian. Juga kita doakan warga sipil yang menjadi korban. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, COVID sedang melanda di mana-mana, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Saat ini beberapa negara sedang mengalami masalah COVID yang tiada habis-habisnya. Bahkan beberapa negara dilanda COVID yang begitu hebat Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau ampuni kami Tuhan. Kami sadar ini adalah peringatan kepada kami setiap manusia. Tuhan, ampunilah kami agar kami boleh layak menjadi anak-anak-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau membebaskan penyakit virus ini Tuhan kepada kami semuanya, khususnya bangsa Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa biar COVID di negeri kami tercinta Indonesia boleh segera berlalu Tuhan, dan pemulihan seutuhnya boleh terjadi di negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati negara-negara luar Tuhan yang sedang terjadi konflik yang terjadi antara bangsa Israel dengan Palestina Tuhan, yang saat ini sedang masih di dalam peperangan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pemulihan kepada setiap negara-negara yang sedang berperang Tuhan. Kami tidak mau ada peperangan terjadi Tuhan. Biarlah perdamaian yang ada terjadi di dunia ini Tuhan. Setiap bangsa-bangsa boleh memuliakan nama-Mu. Karena kalau tidak ada peperangan, maka negara-negara akan senantiasa damai Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan negara-negara. Tuhan, kami juga berdoa buat sipil yang menjadi korban akibat peperangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga yang sedang berduka Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan Tuhan, agar semua masalah yang sedang melanda di negara-negara boleh selesai Tuhan, dan konflik yang sedang berlangsung boleh menjadi damai Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi di dalam setiap negara-negara yang ada konflik Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk vaksin gotong royong untuk karyawan perusahaan di Indonesia yang sedang berlangsung, agar dapat pemulihan
pemulihan produktivitas di sektor industri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk vaksin COVID Tuhan yang saat ini sedang berlangsung Tuhan, dan di Indonesia juga sedang berlangsung secara bertahap. Kami berdoa buat setiap karyawan-karyawan yang sedang antri di dalam vaksin ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan pemulihan kepada setiap mereka yang telah divaksin Tuhan, agar mereka boleh kebal terhadap sakit penyakit Tuhan, dan kiranya Tuhan memulihkan mereka sepenuhnya. Dan untuk ketersediaan obat vaksin kiranya boleh dicukupkan Tuhan, dan semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap karyawan boleh dipenuhi Tuhan. Dan biarlah roda ekonomi boleh berjalan kembali normal Tuhan, pemulihan di segala sektor Tuhan, baik sektor ekonomi dan juga industri-industri lainnya. Kami rindu Tuhan Indonesia kembali utuh, Indonesia kembali pulih seperti sedia kala Tuhan, agar pemulihan juga boleh terjadi di setiap negara-negara Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk GMI Konta pengembangan sementara. Kita doakan untuk persiapan Konta pada tanggal 25 sampai 27 Juni. Kita juga berdoa kiranya diberikan kesehatan seluruh peserta Konta, khususnya di masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Bapa, kami berdoa buat Konta pengembangan yang akan diadakan pada tanggal 25 sampai 27 Juni ini. Tuhan, biarlah Konta ini boleh berjalan dan berlangsung dengan baik Tuhan. Dan semua peserta Tuhan berikan kesehatan agar mereka semuanya boleh mengikuti Konta ini dengan baik dan lancar Tuhan. Dan semua persiapan Konta ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar apa yang telah dibuat Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik dan Konta boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, terima kasih kiranya Engkau yang memberkati semua peserta Konta, agar mereka semua boleh mempersiapkan diri untuk boleh mengikuti Konta ini dengan baik nantinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk guru Injil yang akan ditabiskan untuk menjadi pendeta pada bulan Juni ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk guru Injil yang akan ditabiskan menjadi pendeta pada bulan Juni ini Tuhan. Tuhan, kiranya semua acara yang akan dipersiapkan, yang akan berlangsung boleh berjalan dengan baik nantinya. Dan biarlah guru Injil yang telah menyelesaikan studinya Tuhan boleh mendedikasikan pelayanan mereka nantinya dimanapun mereka ditempatkan. Biar mereka boleh melayani dengan sepenuh hati. Dan biarlah guru-guru Injil yang ditempatkan dimanapun mereka berada boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka Tuhan. Dan semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pentabisan pada bulan Juni ini Tuhan. Biarlah acara yang berlangsung boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Dan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian berjejakan anugerah. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga
mukjizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejak dan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu, berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mukjizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejak dan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kita juga akan berdoa untuk jemaat MDC. Kita doakan supaya jemaat diberikan kesehatan. Kita juga akan berdoa agar semua jemaat tetap memiliki sukacita dan tetap semangat di dalam menjalani hidup dan tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat semua jemaat di tempat ini Tuhan. Kami serahkan jemaat MDC ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan Tuhan kepada setiap jemaat di tempat ini. Tuhan melindungi keluar masuk mereka dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, biarlah damai, sejahtera, sukacita tetap dialami oleh jemaat di tempat ini Tuhan. Kami membutuhkan perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Hanya kepadamu kami bersandar Tuhan, dan hanya kepadamu kami berharap Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pemulihan kepada setiap anggota jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sukacita mengalir di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Biarlah damai kasih Yesus senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan mendoakan agar jemaat dapat berbuah bagi Tuhan, menjadi saksi yang baik dimanapun mereka berada. Kita juga akan berdoa, biarlah jemaat diberikan keharmonisan di dalam hubungan suami istri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati jemaat di MDC ini agar boleh terus bertumbuh, berbuah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi buah. Dan buah itu boleh menghasilkan buah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang menyinari kehidupan kami. Dan biarlah boleh terpancar. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan boleh mendapatkan dampak yang positif Tuhan. Di dalam setiap pergaulan kami, tingkah laku kami Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh berkenan di hadapan-Mu
biar Engkau memberkati jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang sudah berkeluarga Tuhan, jemaat MDC yang sudah memiliki keluarga, berkati hubungan suami dan istri Tuhan, agar mereka senantiasa hidup rukun satu sama lain. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, dan anak-anak takut akan Tuhan. Tuhan, kiranya jemaat di tempat ini dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan, dipenuhi oleh penyertaan Tuhan. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah atas kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Bok Sujontri. Untuk waktunya kita persilakan. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan, selamat malam untuk kita semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada malam ini kami bisa kembali bersekutu dalam doa malam. Kami bisa berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami, biarlah firman ini terus menerus menguatkan, menopang kami. Dan biarlah firman Tuhan ini Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kami, menjadi dasar, menjadi sumber inspirasi kami, yang menuntun langkah kami, agar kami mengerti kehendak-Mu. Firman inilah yang terus menerus mengingatkan kami, terus menerus memperbaharui kami, terus menerus menuntun langkah kami, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami ini, Tuhan ampunilah. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami siap mendengar firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Efesus 5 ayat 1 sampai 21 yang bertemakan dulu dan sekarang ya. Efesus 5 ayat 1 sampai 21 saya akan bacakan untuk Anda semua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau serakah disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada seorang yang bernama Dave Thomas. Dave Thomas ini meninggal di awal tahun 2002. Mungkin kita mengenal Dave Thomas ini adalah seorang wira swastawan yang mewarisi atau yang membuka restoran Wendy's. Ya. Dan dia memiliki ribuan outlet Wendy's di berbagai belahan dunia ini. Dan kita juga kadang-kala menjadi orang yang gemar untuk menikmatinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengalamannya yang begitu panjang, yang kaya, ya, dihargai, dikenal, dan dicatat, bahkan banyak sekali dijadikan sebagai salah satu sumber inspirasi dan motivasi bagi orang-orang yang menginginkan, merindukan seperti dia. Di antara begitu banyak nasihat-nasihat bijak yang pernah dia terima, dia alami. Dia memiliki satu kebiasaan yang mudah senyum, dan ini memberi pandangan bagaimana kita semestinya bisa menjaga relasi dengan orang lain. Dan kita juga memberi satu penghormatan, ya, bagaimana kita juga bisa mengisi hidup kita secara baik. Dave Thomas di masa mudanya banyak dipengaruhi oleh neneknya. Ya. Bagaimana seorang nenek atau seorang amah bisa mempengaruhi Dave Thomas untuk mengenalnya kepada Kristus, membawanya kepada Kristus. Seorang nenek atau seorang amah ini berkata kepadanya bahwa umat percaya harus menjadi orang-orang Kristen yang mau menyingsingkan lengan baju. Ya, menyingsingkan lengan baju. Maka dalam bukunya yang kita kenal bagus sekali yang judulnya Well Done, atau ya, Thomas berkata orang Kristiani yang mau menyingsingkan lengan bajunya adalah orang yang melihat kekristenan sebagai iman dan perbuatan. Jadi orang-orang Kristen yang menyingsingkan lengannya adalah orang-orang Kristen yang kekristenannya dapat diaplikasikan, dapat dilihat dalam bentuk iman yang diekspresikan lewat perbuatan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita banyak meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah melalui doa, berbicara mengenai keteladanan, berbicara melalui model. Maka Tuhan sudah memberikan kita contoh teladan, contoh model yang sempurna di muka bumi ini. Kalau kita baca, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 21 ini cukup panjang. Ya. Dan dibahas secara komplikasi. Ya. Semuanya disentuh, semuanya dibicarakan. Ya. Tidak fokus kepada satu hal.
Seolah-olah antara ayat satu dengan ayat yang lain tidak ada hubungannya. Tetapi Efesus 5 ini adalah sebuah pengajaran yang sangat penting yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Alkitab lain mengatakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup kekristenan tidak berarti sekedar hidup sesuai dengan panggilan kita. Bukan berarti sesuai dengan gaya hidup kita. Tapi hidup kekristenan adalah hidup yang gaya hidup untuk menampilkan sebuah kehidupan yang nyata. Kasih yang diaplikasikan dengan nyata. Bukan abstrak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tiap-tiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Dengan orang-orang yang percaya atau yang tidak percaya. Tiap-tiap kita ini punya cara hidup. Tiap-tiap orang punya cara untuk mengekspresikan kehidupannya dalam sehari-hari, perilaku sehari-hari. Tetapi hidup kekristenan Bapak Ibu tidak sekedar hanya sebuah hidup sesuai dengan panggilan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kadang-kala kita merasa bahwa kehidupan kita ini begitu baik secara rohani. Mungkin saya dan Anda juga cenderung mengalami ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kita semua yang sudah lama mendengar firman, yang sudah lama belajar tentang firman, pasti terus berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaupun ada satu dua bidang area atau satu dua kegagalan kita dalam menerapkannya, itu normal sekali. Ketidaksempurnaan kita itu mencakup ketidaksempurnaan semuanya. Ketidaksempurnaan kita itu mencakup juga ketidaksempurnaan kita untuk membahagiakan semua orang. Ketidaksempurnaan kita juga mencakup ketidaksempurnaan kita untuk menyenangkan hati orang. Untuk mengerjakan semuanya sekaligus. Untuk berbuat sekaligus semuanya. Tidak Bapak Ibu, itulah ketidaksempurnaan kita. Ketidaksempurnaan itu bukan hanya bicara masalah yang sangat simpel Bapak Ibu. Ketidaksempurnaan itu bicara soal keterbatasan kita. Dalam segala hal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Supaya kita sadar akan keterbatasan itu. Supaya kita maklum, supaya kita mengerti, supaya kita ramah dengan diri kita. Banyak orang yang ramah dengan orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi kadang-kala kita kurang ramah memperlakukan diri kita. Kurang baik memperlakukan diri kita. Kita nggak tahu bagaimana cara merawat diri kita. Kita kurang baik dalam hal memperhatikan hidup kita. Tuhan ingin kita ini menjadi imitatornya Allah. Yaitu peniru-peniru Allah. Dalam bahasa Indonesia imitasi itu berarti tiruan, bukan asli. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada seorang istri yang berulang tahun. Lalu istri berulang tahun, suaminya membelikan hadiah berlian Bapak Ibu. Lalu ketika para undangan melihat, wah suaminya sangat romantis. Istrinya ulang tahun, sang suami memberikannya hadiah kado berlian. Lalu teman dekat sang suami ini berkata, wah kamu hebat ya, kamu suami yang romantis gitu. Kamu belikan istrimu berlian. Kenapa kamu gak belikan dia mobil gitu. Lalu sang suami ini karena yang nanya ini teman dekatnya, teman baiknya, dia bilang, bro kalau mobil gak ada yang palsu, imitasi. Tapi kalau berlian ada yang palsu, ada yang imitasi. Kalau mobil gak ada yang imitasi. Mobil itu kecil. Mobil-mobilan gitu. Mobil tuh gak ada yang imitasi. Tapi kalau emas berlian, nah itu ada yang imitasi. Ada yang KW-nya. Bapak kasih Tuhan, kita ini adalah peniru Allah.
Imitasinya Allah, bukan asli. Jelas-jelas kita bukan yang asli, tetapi kita adalah imitasinya Yesus Kristus. Kita hanya mengikut Dia, meneladani dan meniru sampai mirip benar menyerupai Allah. Tetapi kita bukan Allah. Kita bukan Tuhan. Kita tidak memiliki kekuatan-kekuatan Tuhan yang dahsyat dan perkasa itu. Tapi kita memiliki kasih, sifat dan karakter-karakter Allah dalam diri kita. Dan itulah yang harus kita kembangkan. Dilatih. Karena untuk mengajar itu, menerapkan itu Bapak Ibu juga butuh skill. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu, enggak ada. Ya. Jangan berharap semuanya bisa kita lakukan dengan sempurna. Tiap orang punya keterbatasan. Bapak Ibu, kecenderungan kita adalah gampang menilai orang lain. Baik dari perilaku perbuatan mereka secara nyata. Sekali lagi saya katakan bahwa kita ini semua yang ada yang hidup ini punya keterbatasan dan punya kelemahan. Yang asli hanyalah Allah satu-satunya dan kita adalah tiruannya. Maka sebagai anak-anak terang kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia, yaitu melalui keteladanan hidup kita. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 21 ada begitu banyak sekali model, rule, karakter, hidup, keteladanan moral yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita melalui tulisan-tulisan daripada Paulus ini. Karena keteladanan itu jauh lebih dahsyat daripada kekuatan perkataan. Maka bagi seorang anak, keteladanan orang tua itu satu keteladanannya lebih berguna daripada 1000 kata-katanya. Anak melihat sebuah keteladanan orang tua, bukan kata-katanya. Demikian juga dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ulang sekali lagi dan saya tegaskan. Bahwa kita ini sudah melakukannya. Kita sudah banyak memberikan teladan-teladan yang baik kepada orang lain. Kalaupun ada 1-2 yang menurut orang lain belum, enggak apa-apa. Kalau saya persentasikan 60% yang kita lakukan sudah paten itu. Enggak apa-apa. Kita tidak bisa semuanya dalam mengerjakan sekaligus Bapak Ibu. Enggak bisa. Inilah keterbatasan kita. Ya. Kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat. Jadi kekristenan ini bukan sesuatu yang hanya dirasa atau diasumsikan. Tapi kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat. Yang bisa diteladani. Hidup manusia baru yang telah mengalami penebusan Kristus adalah kehidupan dalam terang. Maka terang itu nampak dan terlihat oleh mata. Terang bisa mengatasi kegelapan, tapi kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana ada terang, di situ tidak ada kegelapan. Terang dan gelap tidak dapat bersatu dalam satu tempat secara bersamaan. Contohnya dalam ruangan kita ini. Begitu cahaya datang, terang datang, enggak nampak lagi kegelapannya. Paulus mengingatkan kita sebagai anak-anak terang harus berbeda dari hidup anak-anak gelap. Ini yang tadi dikatakan oleh tema kita tadi, ya. Dulu dan sekarang. Bagaimana kehidupan kita dulu dan bagaimana kehidupan kita sekarang? Sekali lagi saya yakin
bahwa kita ini sudah banyak diperbaharui dan mengalami pembaharuan. Selebih-lebihnya ini hanyalah prosesnya. Selebih-lebihnya ini memang harus ada. Kita ini hidup berproses. Nggak bisa tuntas dalam mengerjakan apapun. Nggak akan bisa tuntas. Karena sepanjang kita hidup, maka sepanjang itu jugalah tugas kita, pergumulan kita. Dan tugas itu jugalah, sepanjang itu jugalah kita belajar. Paulus mengakui bahwa kita dulu memang kegelapan, tapi sekarang kita adalah terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu, tiap-tiap kita ini punya pengalaman di masa lampau. Pengalaman yang buruk, yang gelap. Apalagi mungkin kita ini dulunya belum percaya Tuhan. Hidup dalam kebiasaan yang lama, agama yang lama, ya, iman yang lama. Dan kita juga mungkin tidak dididik dengan baik secara iman kekristenan oleh orang tua kita. Karena mereka dulu pun bukan Kristen. Sama seperti saya. Kita ini proses belajarnya kadangkala secara mandiri Bapak Ibu. Secara mandiri. Ya. Kita ini punya latar belakang berbeda-beda. Bagaimana kita dulu di masa lampau. Kehidupan kita di masa lampau. Kadangkala sekarang ini kita masih dibayang-bayangi oleh rasa bersalah di masa lampau. Kegagalan di masa lampau. Atau perasaan-perasaan lainnya. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa apapun yang kita alami itu, bagaimanapun kondisi kita mesti tahu bahwa Tuhan sudah memberikan cahaya di hati kita. Untuk menerangi hati kita yang gelap tadi. Yang dimaksud menerangi adalah memberikan kesadaran, pengertian. Kalau dulu itu mungkin masih rendah. Ya, kesadaran ini masih rendah. Tapi sekarang setelah kita mengenal Tuhan, Roh Kudus hadir di hati kita. Tingkat kesadaran kita makin tinggi dan makin peka. Orang Kristen memiliki kisah yang lama, tetapi ia hidup dengan status yang baru. Nah, ingat lihat ya. Kita ini mungkin hidup punya kisah-kisah yang lama. Cerita-cerita yang lama. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita punya status yang baru. Status anak-anak Allah. Sebagai ciptaan baru berarti kita telah menanggalkan manusia lama kita dan hidup mengenakan baru kita. Mengapa? Sebab Tuhan sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalaupun masih ada bayangan-bayangan manusia lama, itu hanya sisa-sisanya saja. Bapak Ibu, hidup ini memang punya sisa. Bangun aja kesadaran itu. Ya. Sehingga kita tahu diri gitu. Sehingga kita memahami diri kita siapa. Sehingga kita tahu batas kemampuan kita. Sehingga kita tahu di mana kemampuan kita. Ya. Saya terus selalu berusaha untuk tahu diri, saudara. Tahu diri itu penting. Ya. Supaya kita tahu di mana kita berada. Supaya kita tahu siapa kita sebenarnya. Sejauh mana potensi kita, sejauh mana kapasitas kita, itu penting. Ya. Dengan tahu diri inilah, maka kita membangun satu kerja tim yang baik. Ya. Sama seperti organ tubuh kita, Paulus bilang, tiap-tiap organ tubuh ini memiliki fungsinya, kegunaannya masing-masing. Lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Ya. Lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Maka oleh karena itu biarlah ya, kita terus belajar, terus menerus belajar di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kita. Tuhan yang dahsyat dan perkasa itulah yang akan menuntun kita. Dia sabar dengan pertumbuhan kita. Kalau kita sabar, kalau dia sabar dengan pertumbuhan kita, kita juga mesti sabar dengan pertumbuhan diri kita dan pertumbuhan orang lain. Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu yang besar ini Tuhan. Biarlah firman ini menolong kami. Menyadarkan kami akan arti dan makna sebuah kehidupan. Akan makna sebuah kekuatan bahwa Allah mengasihi kami. Tolonglah kami di tengah-tengah kelemahan ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk
firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Bok Sujontri. Biarlah firman yang telah kita dengar boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kita akan naikkan pujian. Kita akan mengangkat pujian Heal Me, Oh Lord. Heal me, oh Lord, and I will be healed. Save me and I will be saved. Oh, heal me, oh Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Oh, heal me, oh Lord, and I will be healed. Save me and I will be saved. Oh, heal me, oh Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Kembali kita akan berdoa. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati keluarga jemaat yang belum percaya. Kita akan berdoa untuk hubungan dan komunikasi orang tua dan anak-anak agar dapat terjalin dengan baik. Kemudian kita juga akan mendoakan keluarga jemaat yang belum percaya, kiranya mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Engkau memberkati hubungan dan komunikasi antara orang tua dan anak, agar boleh berjalan dengan baik Tuhan. Anak-anak boleh terbuka kepada orang tuanya, boleh berdiskusi apapun yang menjadi persoalan hidup mereka. Mereka boleh menyatakan kepada orang tuanya. Saling terbuka adalah awal komunikasi yang baik di dalam kekeluargaan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga jemaat di tempat ini, berkati anak-anak dan juga orang tua, agar senantiasa saling terbuka di dalam setiap masalah apapun yang sedang mereka hadapi. Mereka boleh mengutarakan kepada orang tua mereka, dan orang tua boleh memberikan pendapatnya dan boleh memberikan jalan keluar kepada setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Dan kiranya Tuhan memberikan kesabaran kepada kami setiap orang tua, agar kami boleh menghadapi sikap anak-anak kami dengan sabar dan bijaksana. Dan kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan untuk boleh mendidik anak-anak kami dengan takut akan Tuhan, agar anak-anak kami boleh bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa, kiranya Engkau memberkati setiap keluarga jemaat di tempat ini yang belum mengenal Kristus Yesus, yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, agar mereka boleh terbuka hatinya, boleh mengenal Kristus Yesus lebih dalam lagi, dan biarlah Roh Kudus yang mampukan mereka, membuka hati mereka, agar mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap hati umat-Mu yang belum mengenal Engkau. Gerakan hati mereka
Tuhan, agar mereka boleh terpanggil untuk boleh menjadi pengikut Kristus Yesus dan boleh menjadi anak-anak terang Tuhan. Dan apabila mereka sudah percaya, mereka boleh memberikan kehidupan mereka sepenuhnya kepada Tuhan dan memberikan kehidupan mereka untuk dibaptis Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk ibadah Youth pada Jumat ini biar boleh berjalan dengan baik. Kita juga akan berdoa buat pemuda remaja yang sedang menghadapi ujian sekolah. Dan kita juga akan berdoa buat pemuda remaja yang kecanduan gadget. Biar Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk ibadah Youth pada hari Jumat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap acara yang telah disusun Tuhan. Biar ibadah boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan pelayan-pelayan yang akan melayani Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Agar mereka boleh mempersiapkan hati mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam pelayanan mereka, mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah Youth pada Jumat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan semuanya ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Engkau memberkati pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Tuhan, sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian Tuhan. Kau memberkati mereka di dalam persiapan mereka belajar Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat Tuhan, kepintaran yang daripada Engkau. Agar mereka boleh mengikuti ujian dengan baik Tuhan. Dan biarlah mereka boleh memperoleh nilai yang baik tentunya. Biarlah kami serahkan anak-anak pemuda-pemudi di tempat ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, agar mereka tidak kecanduan oleh gadget Tuhan. Karena zaman semakin canggih dan begitu banyak anak-anak yang fokus hanya kepada gadget Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati pemuda-pemudi di tempat ini, agar mereka boleh mengendalikan diri mereka, menguasai diri mereka, agar tidak terjerat di dalam kecanduan akan gadget Tuhan, tetapi boleh menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan berdoa buat jemaat yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan. Kita doakan buat keluarga Ibu Yong Fung Moy, mama dari Evangelis Albert Liadinata. Kita juga akan berdoa untuk keluarga Ali Sutrisno. Mari kita berdoa. Juga berdoa buat jemaat di tempat ini yang keluarganya sedang sakit Tuhan. Kami mau berdoa buat Mama Albert, Evangelis Albert. Kiranya Engkau memberkati mamanya Tuhan di dalam pemulihan sakit yang dia rasakan. Kiranya Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan pemulihan seutuhnya. Tuhan, setiap keluarga yang memiliki pergumulan sakit penyakit, kiranya Tuhan turut bekerja Tuhan. Kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan Tuhan. Tuhan, sembuhkan yang sakit dan kuatkan yang lemah Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga dari Bapak Ali Sutrisno Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesehatan kepada keluarga mereka Tuhan, memberikan pemulihan kepada yang sakit. Kiranya kasih Tuhan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa berkat disampaikan oleh kita, terima berkat dari Tuhan.
Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, doa malam kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.